Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Hajar Nur Setiawati selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kemuhammadiyahan dan Keaisyaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta, dan juga teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita kenikmatan berupa itu nikmat iman ataupun nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk berpidato mengenai Muhammadiyah dan tantangan global. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kemudian Muhammadiyah pun mempersiapkan kader-kadernya untuk melanjutkan eksistensi dari organisasi ini, terutama di bidang kebudayaan, pendidikan, ekonomi, dalam bidang kesehatan, dan juga yang lainnya. Muhammadiyah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dari perkembangan organisasi maupun perkembangan dari segi amal usahanya. Perkembangan organisasi Muhammadiyah terlihat dari pesatnya pertumbuhan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Juga perkembangan ini itu merata di seluruh tanah air. Lalu memasuki abad kedua ini, dari hikmah yang dilakukan oleh Muhammadiyah telah membawa konsekuensi pengembangan bahkan pembaharuan peran dan keberadaannya. Kehadirannya sebagai global civil society dalam asas global good governance mensyaratkan bahwa Muhammadiyah untuk mengembangkan wilayah tajdid dan ittihad yang mengalami watak yang berbeda dari gerakan Islam yang lainnya. Kemudian, dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu slogan ataupun yang mencirikan bahwa itu Muhammadiyah. Kemudian, oleh karena itu, masyarakat di mana Muhammadiyah kini berada adalah masyarakat yang tengah bergerak dari masyarakat informasi atau information society menuju masyarakat yang berilmu atau knowledge society. Di abad kedua dari perkembangan Muhammadiyah, organisasi ini atau Muhammadiyah ini dipanggil untuk menggeluti wilayah peradaban yang lebih luas dan lebih dalam tentunya. Karena di pergumulan atau di pembinaan peradaban utama ini diperlukan pengajian yang lebih dalam, mulai dari wilayah nilai, filsafat, kemudian ilmu, kemudian juga reformasi pendidikan, serta kerja peradaban yang histolitik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Khursyid Ahmad, ini dalam bahasa Inggris, yang artinya aspek yang paling berbeda dan menentukan dari peradaban muslim adalah yang didasarkan pada iman dan diilhami oleh visi manusia, kemudian masyarakat, dan juga takdir yang tentunya berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditandai dengan integrasi spiritual dengan materi dan moral dan duniawi. Dan beliau juga menyampaikan bahwa hidup adalah satu kesatuan yang organik. Kemudian, lahirnya gerakan keagamaan ala Muhammadiyah ini di atas panggung sejarah keagamaan Islam di Indonesia merupakan peristiwa sosial budaya, yakni peristiwa sosial budaya bernafaskan keislaman atau keagamaan yang merupakan eksperimen sejarah yang cukup spektakuler, khususnya untuk ukuran saat itu. Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah kala itu adalah sinkritisasi dan juga tekanan ideologi, bahwasanya ideologi ini bisa didapat dari ideologi leluhur ataupun budaya dari Indonesia dan juga ideologi luar. Kemudian, tantangan yang tumbuh dari dalam atau intern bagi Muhammadiyah merupakan representasi dari komitmennya dalam menderukan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan kalau tantangan dari luar atau tantangan yang berasal dari eksternal, Muhammadiyah merupakan pengesahan terhadap tajdid. Faktor internal ini
yang membawa kelahiran Muhammadiyah sebagai respon terhadap tantangan ideologis yang telah berlangsung lama dan waktu itu dalam masyarakat Jawa ya. Dalam masyarakat Jawa, kondisi kehidupan keagamaan umat Islam secara historis dipengaruhi oleh budaya ataupun adat istiadat sebelumnya. Kemudian yang faktor internal atau faktor kedua ini, bahwa kelahiran Muhammadiyah didorong oleh tersebarnya pembaharuan Timur Tengah ke Indonesia pada tahun-tahun pertama saat itu. Salah satu ciri yang menonjol pada gerakan Muhammadiyah adalah gerakan purifikasi atau pemurnian dan juga gerakan modernisasi atau pembaharuan. Dan dalam bahasa Arab disebut juga tajdid. Dua hal ini diibaratkan sebuah mata uang ya, dengan dua permukaan yang sama nilainya, akan tetapi kedua ciri tersebut secara harfiah dan formulasinya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua PP Muhammadiyah, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh organisasi ini, khususnya pada era global atau era milenial ataupun era modern. Yang pertama itu kita sekarang berhadapan dengan realitas bahwa dunia media sosial dan juga perkembangan teknologi ataupun IT yang sangat mempengaruhi pola hidup dakwah dan juga pola hidup masyarakat kita. Tantangan yang kedua yaitu kita berhadapan dengan realitas paham keagamaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat kita, lebih khusus di kaum muslim, yang perkembangannya itu secara praktik keagamaan di dalam proses yang semakin demokratis. Kemudian tantangan global yang ketiga itu kita juga berhadapan dengan dinamika perkembangan multikulturalisme, di mana multikulturalisme ini berbeda-beda kultur, yakni paham tentang hak asasi manusia, bisa juga tentang demokrasi atau toleransi, pluralisme, itu yang menjadi bagian dari setiap perkembangan modern dimanapun. Kemudian tantangan yang terakhir, beliau menyampaikan bahwa kita berhadapan dengan realitas kehidupan global atau yang disebut juga dengan globalisasi, yang bukan hanya membawa misi dan kemajuan ekonomi global, sekaligus juga ekspansi ekonomi global yang tentu sangat liberal, tetapi juga membawa misi dan ekspansi politik dan budaya siapapun yang tidak bisa mencegah pada era saat ini. Baiklah teman-teman, sampailah kita di penghujung pidato, dan sebelum saya menutup pidato ini, ada beberapa kata-kata bijak atau quotes yang dapat dijadikan motivasi untuk kita semua. Kata-kata ini berasal dari Bapak Ketua PP Muhammadiyah, yaitu Bapak Haidar Nasir. Beliau menyampaikan bahwa nestapa manusia dalam kehidupan modern ialah bagaikan robot yang bergerak karena mesin dan hilang naluri alamiahnya yang manusiawi itu. Kemudian setiap perbuatan baik akan memperoleh balasan di dunia dan di akhirat. Karena itu, amal soleh apapun bentuknya tidak akan sia-sia. Muslim yang mengamalkan ihsan tidak akan terpenjara oleh hal-hal duniawi, baik itu material ataupun jabatan. Semua manusia yang berinfak dan bersedekah, semua pahalanya adalah milik dirinya sendiri, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Baiklah, itu pidato dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.